Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah kita masih di tema yang luar biasa, merawat orang tua di usia senja. Nah tadi ada pertanyaan yang sedikit menggantung ya, karena bicara masalah tentang anak nih Ustadz Syam nih yang ngurusin orang tua. Kadang-kadang ada perasaan dongkol, mungkin karena dia bersaudara banyak, saudaranya yang lain gak ngurusin. Ya Allah, saya lupa lagi. Ini apa? Kita lanjut tausiah dulu. Lanjut tausiah dulu aja deh. Oh ya udah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tega, saya pakai remote cadangan aja deh. Jadi pakai remote Ustadz Syam play. Remote. Ustadz Syam dulu tausiah ya. Bentar dulu. Berarti apa dulu? Ya. Oh enggak, lemes ini. Aduh ya Allah, tega banget. Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua tanpa memiliki rasa beban atau rasa kesal di dalam hati untuk merawat, membersamai orang tua yang sudah berusia senja. Karena pasti akan ada ujiannya. Pasti akan ada ujiannya, subhanallah. Bagaimanapun tindak tanduk kita, bagaimanapun lemah lembut kita akan selalu terlihat kurang di mata orang tua. Karena mereka merasa bahwasanya kita ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan kita harus memaklumi itu, subhanallah. Maka bagaimana menghilangkan rasa kesal itu? Maka yang pertama adalah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar, limpahkan kesabaran ke dalam hatiku. Karena pasti kita membutuhkan kesabaran dalam mendidik ataupun merawat daripada orang tua. Bukan mendidik, tapi merawat atau yakni membersamai orang tua kita di usia senjanya. Itu yang pertama, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berharapnya hanya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya berbakti sama orang tua, kebaikannya bahasa Arabnya disebut dengan ihsan. Wabil walidaini ihsana. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah katakan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, setelah engkau diwajibkan untuk yakni menyembah Allah, tidak menyekutukannya, wabil walidaini ihsana. Ya, kebaikan itu dalam bahasa Arab banyak bahasanya. Ada ma'ruf, ma'ruf juga artinya baik. Tapi untuk orang tua kenapa bukan wabil walidaini ma'rufa? Bukan. Atau thayyib juga artinya adalah baik. Wabil walidaini thayyiba. Kenapa bukan thayyiba? Kenapa harus menggunakan kata wabil walidaini ihsana? Karena ternyata arti daripada ihsan itu adalah kebaikan. Seakan-akan engkau melihat Allah, atau kalaupun Allah tidak melihatmu, engkau yakin bahwa Allah senantiasa melihatmu. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah senantiasa memandangmu atau memperhatikan apa yang engkau lakukan. Artinya kita merawat orang tua supaya dipandang oleh Allah, bukan dipandang oleh orang tua. Karena banyak rasa kesal di dalam diri ini, karena kita merasa kenapa sih orang tuaku sudah kurawat tapi yang paling disayang adalah adekku. Orang tuaku ini saya yang rawat tapi yang paling diingat-ingat kok adalah kakakku. Kenapa kok saya yang bersama dia setiap hari, kok yang dipuji-puji adalah saudaraku yang jauh di sana. Subhanallah. Itu yang membuat rasa kesal kadang-kadang muncul dalam hati seorang anak. Dia mengatakan, saya yang mandiin, saya yang suapin, saya yang gantiin, mohon maaf, daripada popoknya. Subhanallah, kenapa yang dipuji-puji adalah orang lain? Kenapa yang dipuji-puji adalah iparku? Subhanallah. Maka ternyata disinilah kita berbuat baik adalah berbuat ihsan. Yang memandang kebaikan kita bukan orang tua kita. Yang memandang kebaikan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar kekesalan itu hilang, kita ingat-ingat apa yang dipesankan oleh baginda Nabi SAW. Rogima anfum, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Siapa? Orang yang mendapati kedua orang tua atau salah satunya berusia senja, lalu mereka tidak menjadikannya pintu surga. Apa yang diingat-ingat? Bahwa orang tua ini, inilah pintu surgaku. Inilah pintu surgaku, inilah pintu surgaku. Sehingga kalau aku ingin mendapatkan surga, maka aku harus melalui pintunya. Dan biasanya pintu itu harus ada kuncinya, harus ada yakni cara membukanya. Dan salah satu cara membukanya adalah merawat pintu itu, merawat pintu surga yang ada pada orang tua kita. Dan ternyata Nabi mengatakan, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Kita tidak mau menjadi orang yang celaka. Maka dari itu insya Allah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, kita menghilangkan rasa kesal dengan mengingat balasan nanti di akhirat. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Memang ya namanya manusia ini nggak lepas dari perasaannya, namanya khilaf manusiawi. Gitu ya, manusiawi. Betul. Dan kita lanjut lagi nih. Mungkin banyak banget fenomena ya. Hidup ini memang kadang-kadang kita nonton sinetron itu ada kenyataan kayak gitu. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan. Mungkin saya pernah jamaah juga pernah ada yang saya ceritakan gitu ya.
saya pernah datang ke salah satu tempat ini di panti jompo. Ini pas saya wawancara ngobrol-ngobrol ternyata dia diajak makan sama anaknya. Setelah makan sama anak itu anaknya keluar tinggal dan nggak pernah balik. Jadi dijemput sama panti jompo ke sana. Kisah nyata ya Mas. Kisah nyata ini, kisah nyata. Ini bukan sinetron gitu. Nah sekarang mungkin biar pada tahu juga nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, mungkin yang ada niatan nauzubillah min zalik buruk lebih gitu ya. parah. Iya. Ada yang lebih parah. Iya. Ya, waktu kita ke Panti Jompo yang ada di Goa. satu tempat Iya. lah. Tahu nggak? Dibawa di kebun orang tuanya, Ditaruh di kebun. ditinggalin di kebun orang tuanya. Nah itu bahayanya atau mungkin gini, hukumannya apa sih dari Allah? Kalau dari tadi kan kita kan bilang oh, sungguh celaka, sungguh celaka. Apa celakanya nih? Hukumannya apa? Biar kita tahu semua nih. Jadi orang nggak berani lagi menelantarkan orang tua. Silakan Ustazah Ulfa. Baik, mohon izin Tuan Guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Ustadz Sam bahwa perlakuan yang setelah kita lakukan saat ini kepada orang tua itu nanti kelak imbasnya balik lagi kepada diri kita. Jadi kalau misalkan ada contoh anak yang tega menelantarkan orang tuanya seperti itu, otomatis dia harus siap nanti ketika dia tua, dia juga akan diperlakukan hal yang sama oleh anak-anaknya kelak. Kenapa? Karena memang anak itu mengikuti kebiasaan orang tuanya. Orang tua itu cerminan bagi anaknya gitu ya, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita ini harus bisa menjaga diri kita. Kalau kita kepengen anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang soleh, ya kita juga harus introspeksi sebagai orang tua. Kita jangan seperti itu. Kita bikin bahwa kita ini orang tua yang baik-baik saja gitu ya. Terus tadi mengenai ancamannya ya, Bang Fadli ya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu banyak sekali hukuman atau ancaman bagi orang-orang yang zalim kepada kedua orang tua. Tadi juga dijelaskan oleh Ustadz Maulana bahwa ada 2 dosa yang ini langsung kontan dibayar di dunia. Jadi biasanya dibayar nanti di akhirat, kalau ini di dunia juga dibayar, di akhirat juga dibayar. Dapat 2 kali ya? 2 kali, makanya double. Satu adalah orang yang zalim sama orang lain, ini langsung kontan nih dihukum di dunia. Lalu yang kedua adalah durhaka tadi sama orang tua. Durhaka ini bukan semesti harus dia membentak, kita bilang nadanya lebih tinggi satu nada saja itu satu oktav saja. Oh, 7 oktav ya? Itu dikatakan dia sudah durhaka sama orang tuanya, apalagi naudzubillah menelantarkan tadi di jompo sendirian di hutan tadi kebun. Naudzubillah itu cerita nyata. Kisah nyata iya, itu. makanya seperti itu. Bahkan yang lebih tega lagi ada yang tega membunuh orang tuanya karena nggak mau ngasih uang jajan. Uang jajannya juga dipakai naudzubillah buat melakukan hal maksiat gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini otomatis akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang pertama, ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah dia akan terjamin, bayangkan terjamin, jadi sudah pasti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Subhanallah. Naudzubillahi min dzalik ya. Berarti dia matinya tidak baik, buruk dan celaka. Lalu yang kedua, orang yang durhaka sama orang tua ini juga dipastikan dia akan disiksa di dalam kuburnya. Bahkan orang yang durhaka sama orang tua ini 3 kali siksaannya. Di dunia disiksa, di alam kubur disiksa, di akhirat juga disiksa. Naudzubillah. Lalu yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tua juga nanti di padang mahsyar ini akan merasa kepanasan. Padahal belum masuk neraka itu udah panas, nunggunya aja udah panas. Lalu yang keempat, orang yang durhaka kepada orang tua dia akan dihisap dengan sangat berat, panjang dan lama. Padahal orang yang soleh saja itu hisapnya itu lama dikatakan, apalagi naudzubillah orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang terakhir, sudah pasti orang yang durhaka kepada orang tua dia tidak akan selamat di akhirat dan langsung masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Gak bisa masuk surga, cium aja gak bisa ya. Nyium aja gak bisa, betul. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustazah Ulfa, Masya Allah, jazakillah khairan kasiran, ilmunya luar biasa ya. Jadi kita nih sebagai manusia nih harus benar-benar paham secara keilmuan. Jadi jangan sampai akhirnya kita mencelakakan juga diri kita sendiri ya, dan juga anak-anak kita mencontoh kita nih sebagai orang tua yang buruk gitu, nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Seperti apa sih kalau kita bicara sekarang keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan dari merawat orang tua, karena Masya Allah waktu orang tua saya masih ada, alhamdulillah Allah kasih rezeki saya bagus gitu. Orang tua nggak ada,
Allah malah makin kasih lagi rezeki saya bingung ya Allah. Coba kalau dulu ada rezeki ini saya mau kasih bagi sama orang tua saya biar dia tambah seneng gitu. Nah ini apakah memang ada keterkaitannya Ustadz mau Tapi dijelaskan? masih bisa. Siapa yang dituakan itu bisa. Oh gitu. Yang dituakan ya? Pengganti. Nanti orang tua. Iya. Tausiah dulu deh kalau gitu deh. Ntar kita lanjut lagi obrolannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan, keberkahan, pahala, kemuliaan bagi orang yang merawat orang tua. Mau tahu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Siapa yang mau rezekinya bagikan raja, maka perlakukanlah orang tuamu bagikan raja. Tapi siapa yang mau rezekinya kayak pelayan, maka perlakukanlah orang tuamu bagaikan pelayan. Orang yang memperlakukan orang tuanya bagaikan pelayan, maka rezekinya bagaikan rezeki pelayan. Tapi siapa yang memperlakukan orang tuanya bagaikan raja, maka akan diberikan rezeki bagaikan rezeki seorang raja. Amin. Maka dari itu, amalan yang dicintai dan paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Tertinggi itu luar biasa. Di atasnya ada kepada Allah. Tapi yang tertinggi adalah ketika kita berbakti kepada orang tua. Masya Allah tabarakallah. Bahkan pahalanya bagaikan biaya haji dan umroh. 100.000 kali lipat jikalau kita bersedekah kepada orang tua. Inilah luar biasanya. Maka mohon maaf, ini baik tidaknya rezeki itu diukur dari bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu. Sekali lagi, memperlakukan orang tuamu. Maka ketika anak memperlakukan orang tuanya dengan mulia, maka menjadi mulialah dia. Kalau anak itu memperlakukan orang tuanya, maaf, menghinakan, menyebabkan orang tuanya, maaf, menyuruh-nyuruh orang tuanya, maka begitu juga lah kedudukannya di hadapan Allah. Maka akan diberikan kemuliaan berupa pintu surga paling tengah bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Berarti pintu kemuliaan itu ada pintu samping, ada pintu belakang, dan ada pintu gerbang yang cukup besar bagi orang yang berbuat baik kepada orang tua. Bukankah di surga itu ada 8 pintu? Pintu duha, pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, pintu al-adi, dan satu lagi, pintu birrul walidain. Siapa itu? Orang yang berbuat baik kepada orang tua. Dan itu pintu itu berada di pintu yang paling utama, paling besar bagi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka mohon izin tanpa menggurui, baik mau dapatkan ridha Allah, kemuliaan dari Allah, maka engkau akan mendapatkan jikalau engkau memuliakan orang tua. Dan orang yang berbuat baik kepada orang tua, doanya jadi mustajab. Doanya jadi mustajab. Dan diampuni dosa-dosanya orang yang berbuat baik kepada orang tua. Ada sosok yang terkenal, tapi tidak usah saya sebut namanya. Itu luar biasa. Jadi orang kaya. Tahu nggak apa kemuliaannya mereka? Apa Ternyata dia pernah lagi main golf katanya. Golok, main golf apa main golf? Golf. Main golok atau main golf? Golf. Oh golf, iya. Kayak agak golok-golok nih saya dengernya. Main golf serem juga ya. Main golf, iya. Tahu nggak? Ditelepon orang tuanya. Dia naik helikopter untuk datang ke orang tuanya. Wih. Hanya untuk menemani orang tuanya makan siang. Masya Allah. Siapa itu orangnya? Udah kaya duluan sih itu. Punya pesawat Udah dia, kaya enak duluan, udah juga punya ya kan? helikopter ya. Punya Tapi tambah helikopter. kaya. Tapi Iya itu lah. bukan saya ya. Iya bukan, kalau Bapak kan masih naik, dibayar. Saya tahu. Iya, makasih banyak Ustaz Maulana. Ya Allah, mudah-mudahan kita Jadi, dijadikan orang-orang yang kalau Mas dimuliakan Fadli Allah ya. masih mau berbuat baik, ada rezeki untuk orang tua, maka serahkanlah rezeki itu Hartanya. kepada orang yang dituakan. Oh iya benar. Nanti kita bahas lebih lanjut, iklan aja. Karena sekarang saya mau coba bacain dulu pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah nih ya. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sebentar ya, saya coba cek surat dulu ya. Ini kayaknya di sini, jadi pertanyaannya Ustadz. Izin Ustadz. Aduh. Ini aja nih, yang paling atas. Wah, iya benar ada. Wah. Semarang. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika aku sebagai anak nggak mampu merawat orang tua yang membutuhkan biaya cukup banyak?
Sampai akhirnya membiarkan orang tua tersiksa karena rasa sakit yang dialami. Sampai akhirnya dia diambil oleh Allah. Aku merasa menyesal sebagai anak gak berguna dan gak mampu untuk membiayai semua pengobatannya. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Jadi ini sebenarnya gak ada niatan nih Ustadz Syam ya. Dia ini pengen banget sebenarnya membantu membiayai orang tuanya, cuma karena nggak ada biaya, akhirnya ya udah nih orang tuanya sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh, sampai meninggal. Ini apakah dia termasuk anak-anak yang berdosa? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, tabe guruku Ustaz Ulfa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka tidak selamanya materi itu membahagiakan. Ada orang tua yang mungkin sudah diberikan materi yang cukup, namun ternyata tidak mendapatkan perhatian, tetap saja merasa kurang daripada anak-anaknya. Ada juga orang tua sudah dikasih perhatian yang banyak, dikasih waktu yang banyak, perawatan yang banyak, tapi kurang materi. Ya ada juga orang tua yang tidak bersyukur dengan hal tersebut. Ada. Maka subhanallah, kita mesti pintar-pintar mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal kita tekankan, bukan menurut orang tua, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat ihsan, suatu amalan yang dinilai langsung oleh Allah, bukan dinilai oleh orang tua. Maka itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kita tidak mampu dalam hal materi, kita cari perhatian yang lain dengan hal misalnya dengan waktu luang, atau mungkin bagian sibuknya kita lah yang karena kita tidak bisa membantu secara materi. Jangan semuanya diambil oleh saudara kita. Saudara kita mungkin dialah yang perhatian, dia juga yang ngasih duit, dia juga yang ngantar ke sana kemari, subhanallah. Maka habis pahalanya diambil oleh saudara-saudara kita. Ada kisah yang luar biasa ya, oleh seorang syekh yang menjadi khatib Jumat pada saat itu di daerah Saudi. Dia sedang khutbah Jumat, ada seorang meninggal dunia ketika sedang dalam sujudnya dalam sholat Jumat. Jadi diberitahukan kepada sang imam, sang khatib tadi, ada seorang jamaah, ada para rame-rame di belakang, ada seorang jamaah yang meninggal dunia. Kata beliau, siapa jamaah itu? Apakah jamaah tetap? Kata jamaah, bukan ya Syekh, tapi dia adalah fans beratmu. Engkau dimanapun khutbah dia selalu datang di mana. Oh kalau begitu saya ingin mengantarkannya. Dia ini husnul khotimah, meninggal dalam sujudnya hari Jumat lagi, subhanallah, dalam sholat Jumatnya. Saya ingin mengantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, dalam rangka bertakziah setelah pengurusan jenazah dan segala macam, ditanyalah kepada saudara-saudaranya oleh Syekh tersebut, apa amalannya saudaramu ini sehingga Allah cabut nyawanya dalam keadaan yang sangat indah. Bahkan dalam hari Jumat dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dalam sholat Jumat, apa amalannya? Maka saudara-saudaranya pun mengatakan, dia ini adalah saudara kami yang tidak pernah kami kalahkan dalam hal merawat orang tua. Ketika kami udah janjian mau datang hari Jumat ke rumah orang tua, pasti dia udah ada di sana menyisir rambut orang tua kami. Ketika kami janjian mau makan sama orang tua, pasti dia udah ada di sana nyuapin orang tua kami. Maka dia selalu menjadi yang terdepan dalam hal merawat orang tua kami. Makanya Allah juga berikan kematian yang sangat indah kepadanya. Subhanallah. Itu adalah sesuatu yang mana ketika anak berlomba-lomba untuk membahagiakan orang tuanya sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau dikatakan tidak punya uang, ya silahkan dengan yang prioritas yang lainnya. Cuman kadangkala kita ini tidak tahu prioritas kita. Kita mengatakan tidak punya uang, tapi ternyata hampir tiap pekan ke mall. Kita mengatakan tidak punya uang untuk beli obat orang tua kita, tapi ternyata hampir tiap pekan dia bawa keluarganya jalan-jalan ke luar daerah. Subhanallah. Kita katakan tidak punya uang untuk membeli obat untuk orang tua yang mungkin harganya jauh lebih murah dibandingkan harga cicilan mobil. Subhanallah. Maka ternyata disinilah bisa jadi Allah menilai kita memang kurang terhadap orang tua kita. Karena Allah tahu engkau sebenarnya mampu, tapi engkau yang tidak memampukan dirimu. Engkau membelanjakan hal yang lain yang mana ada yang ternyata lebih prioritas terhadap dirimu, yaitu merawat orang tuamu, membelikan obat terhadap orang tuamu. Tidak mampu katanya beli obat untuk orang tuanya, tapi untuk bekal anaknya ke sekolah saja lebih mahal dibandingkan obat untuk orang tuanya. Subhanallah. Maka itu yang kita hindari. Aduh, makasih banyak Ustaz Syam. Ya Allah, kok jadi sedih lagi ya. Tapi pernah sih ngerasain Ustaz Maulana ya, kalau misalnya seandainya kita lagi mau tidur atau orang tua lagi nginep, terus kita liatin, ya kok kayak nggak bergerak ya? Tapi tangannya, tapi boleh coba. Oh masih hangat, jantungnya masih ada kok. Sudah ketakutan gitu, pernah gak ngalamin kayak gitu? Saya Selalu kayak gitu? Selalu. Gimana kalau kita bahas slide satu ini ya? Slide satu ini ya. Yang di rumah tetap di-post dulu nggak? Jamaah. Alhamdulillah. Saya nggak post loh. Saya mau cerita. Saya nggak post. Nanti ini ada pertanyaan.